Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahman. Khalaqal insana 'allamahul bayan wa nawwara sudurahum bil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi anzalal Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal insan. Shalla alaihi Allahu wa malaikatuhu wal mu'minun wa ala alihi wa azwajihi wa khulafaihi wa jami' ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Arqam, rekan-rekan Kokam yang saya banggakan, dan seluruh warga Muhammadiyah yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia di dunia ini bukan tanpa maksud. Allah menciptakan manusia bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Allah menciptakan manusia bukan untuk senda gurau, hanya untuk main-main saja. Melainkan manusia Allah ciptakan dengan maksud dan tujuan besar, serta membawa misi uluhiyah dari Allah Azza wa Jalla ketika dia hidup di dunia ini. Misi itu adalah untuk mengenal siapa sejatinya Tuhan kita. Kemudian menjalankan apa-apa yang Dia perintahkan, serta menjauhi apa yang Dia larang. Dan itulah yang dimaksud dengan al-amanah. Amanah. Yang sebelum diemban oleh manusia, Allah sudah tawarkan kepada langit, bumi, maupun gunung. Dan kejadian ini Allah kenang dan Allah abadikan di Al-Quran, supaya manusia tidak salah tujuan hidup. Supaya manusia bisa kembali dengan kondisi yang selamat, sejahtera, tidak kesasar ke jurang neraka atau jurang kesengsaraan abadi. Allah firmankan di surat Ahzab, di dua ayat terakhirnya, Inna aradnal amanata 'alas samawat wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah tawarkan amanah kepada langit-langit samawat, bukan hanya langit saja, tapi 7 lapis langit ditawarkan. Kepada bumi ditawarkan, kepada gunung-gunung ditawarkan juga. Fa'abaina ayyahmilnaha, mereka semua enggan, tidak mau untuk mengemban amanah tersebut. Wa asfaqna minha, mereka takut mengemban amanah itu. Wa hamalahal insan, tapi setelahnya manusia yang mengemban. Ada makhluk kerdil, sukanya berkeluh kesah, gampang matinya. Gampang mati ya enggak? Semut jatuh berapa meter nih, dari meja ke lantai, mati enggak? Enggak mati. Manusia jatuh, kalau diibaratkan manusia itu kayak semut, jatuh dari gedung yang tinggi atau dari lantai 2 aja, bisa mati enggak? Minimal patah tulang. Semut enggak patah tulang, itu makanya gampang matinya, gampang berkeluh kesah. Ya. Tapi dia dengan beraninya mengatakan, aku saja ya Allah yang mengemban amanah itu. Dan Allah katakan innahu kana zaluman jahula. Pakai sighah mubalaghah. Tapi kebanyakan dari manusia yang katanya sanggup mengemban amanah itu zalum, benar-benar zalim. Jahula, benar-benar bodoh. Padahal dia sendiri yang sudah
mengatakan mampu atau sanggup mengemban amanah itu. Nah, amanah ini kalau kita lihat dari berbagai kitab-kitab tafsir yang ada, tafsir Qur'anil Azimnya Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzilnya Baghawi atau Qurtubi atau yang lainnya, ya, tafsir-tafsir bil ma'thur, kita pasti tahu bahwa al-amanah di situ adalah syariat Islam, ketauhidan, supaya kita menyembah Allah dengan sebenar-benarnya peribadatan. Dan itu takut diemban. Khawatir kalau amanah ini tidak dipegang dengan sebaik mungkin, maka ada janji yang sudah ditetapkan Allah dan tidak bisa diotak-atik lagi. Apa janji itu? Kalau manusia memenuhi haknya Allah, manusia dapat nikmat dan dia akan berada di nikmat itu selama-lamanya. Kalau dia melanggar haknya Allah, mencoreng haknya Allah, manusia beresiko masuk ke dalam siksaan dan dia berada selama-lamanya dalam siksaan itu. Langit gak berani, gunung gak berani, bumi yang kita pijak gak berani, padahal kokoh. Langit besarnya kayak gitu, gunung sekokoh itu, bumi setenang ini, gak ada yang berani. Kita gampang flu, gak makan sedikit suren, langsung kunang-kunang, ya kan? Tapi berani. Nah, amanah yang di sini yang dimaksud dengan amanah tauhid. Sehingga dalam surat Dzariyat ayat 56 dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Apa makna liya'budun? Kata Imam Ghazali itu illa liyuwahhidun. Kecuali untuk mentauhidkan aku. Tauhid itu apa sih artinya? Kita kan punya Mars Kokam, tauhid ilmu dan amal adalah senjata. Tauhid itu apa? Berasal dari kata apa sih? Wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menjadikan satu-satunya zat tunggal esa. Ya. Supaya kita bisa mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, kenali siapa sejatinya Tuhan kita. Dan cara-cara untuk mengenali Tuhan kita sebenarnya sudah Allah ajarkan dalam surat Fatihah. Kita ini, umatnya Rasul ini dimuliakan atas umat-umat yang lain diantaranya dengan surat Al-Fatihah. Karena kata Nabi SAW, aku diberikan suatu surat yang tidak pernah diturunkan pada Taurat, tidak juga pada Zabur, tidak juga pada Injil, tidak juga pada Al-Quran, surat yang mampu mengungguli atau menyamai derajat surat ini, yaitu Al-Fatihah. Dia sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Dialah sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Quran yang agung. Fatihah. Di Fatihah sebenarnya Allah sudah menjelaskan prinsip tauhid. Ayat pertama Fatihah gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kenapa kok dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kalau kita mau menarik hal ini pada konteks ilmu tauhid, untuk tahu sejatinya Tuhan kita, kenali Tuhan kita dari nama dan sifat-sifatnya. Kenali Tuhan kita dari nama dan sifat-sifatnya. Ketika Allah menamai dirinya dengan nama itu, maka sejatinya dia seperti itu. Ketika Allah menyifati dengan suatu sifat, sejatinya dia seperti itu. Di sini ada yang namanya Aziz gak? Aziz, ada Aziz? Atau punya teman yang namanya Aziz? Ada? Aziz artinya apa? Perkasa. Namanya Aziz, fisiknya letoy. Banyak gak? Banyak gak? Manusia nih, manusia dinamai Abdul Aziz. Dipanggilnya Aziz, Aziz. Orangnya kelemar, gampang sakit.
motoran dikit masuk angin kerokan. Lah katanya Aziz. Ya kalau manusia ada yang namanya Aziz belum tentu dia Aziz betulan. Tapi ketika Allah menamai dirinya Al-Aziz, dia memang perkasa. Dia maha perkasa. Dan gak ada yang lebih perkasa daripada dirinya. Ketika Allah nyebut dirinya Rahman, maha pengasih. Ya memang dia maha pengasih. Rahmatnya sangat-sangat luas. Bahkan lebih luas daripada dosa-dosa seorang pemaksiat yang dosanya sudah menggunung hingga menyentuh pintu langit ketujuh. Rahmat Allah lebih luas lagi. Bukankah dia telah mengampuni pelacur hanya karena ngasih minum anjing? Anjing loh, bukan manusia. Bukankah dia telah mengampuni pembunuh yang telah membunuh 100 orang? Ya. Padahal dia belum sampai tempat hijrahnya, gara-gara diukur lebih dekat ke tempat hijrahnya, Allah ampuni orang itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dialah Rahman. Kadang-kadang ada manusia dinamai Rahman, enggak Rahman. Namanya Abdurrahman, tapi bengis. Enggak peka sama istri. Ya. Enggak peka sama sesama, empatinya kurang. Itu kalau manusia dinamai, enggak mesti namanya yang disematkan pada dirinya seperti itu sejatinya. Belum tentu. Ya. Ada namanya Abdul Ghani. Nah, dipanggilnya ini Ghani. Ghani artinya apa? Kaya. Tapi belum kaya-kaya. Ada enggak? Ada. Tapi ketika Allah menamai dirinya Al-Ghani, ya memang dirinya itu yang maha kaya. Ada yang namanya Somad. Tapi bukan Ustaz Abdul Somad. Ini Somad, Abdul Somad yang lain itu ya. Tapi dia nggak bisa buat tempat bergantung ya karena manusia. Makanya harus diawali dengan kata abdun yang artinya hamba dari Tuhan yang maha tergantung. Nama Allah mana yang disematkan. Tapi ketika Allah namai dirinya Somad, ya memang dirinya itu tempat bergantung. Yang kalau nggak dimintai justru Allah murka. Kan beda sama manusia. Ada teman lama nggak pernah ngechat, tiba-tiba ngechat. Assalamualaikum bro, gimana kabarnya? Kita udah suuzon duluan, ada apa nih? Jangan-jangan mau pinjam uang. Ternyata betul, pinjam 100 dong. Kita jengkel. Tapi kalau Allah, ada hamba yang lama banget nggak menghubungi Allah melalui doa, melalui sholat, melalui ibadah-ibadah yang lain. Tapi tiba-tiba hamba itu taubat, hamba itu tiba-tiba sholat, rajin ke masjid, rajin tahajud. Allah malah senang. Hingga kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, rasa senangnya itu kalau diibaratkan seperti musafir, dia tersesat di tengah gurun, perbekalannya habis, ontanya pergi, tiba-tiba ontanya balik dengan sendirinya. Rasanya itu senangnya seperti kalau diumpamakan Rasul itu seperti itu. Ya, jadi kalau kita mau mentauhidkan Allah, kenali asma dan sifatnya. Sehingga kita bisa mentauhidkan dengan asma wa sifatnya Allah Azza wa Jalla. Tadi kan saya dengar Asmaul Husna ya. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar sampai akhir. Baca aja enggak masalah. Dulu itu kebiasaan saya di kantor. Kalau sebelum Ustadz masuk, saya ngerememeng sambil ngelantunkan Asmaul Husna sambil dihayati. Setelah murojaah baca ini Asmaul Husna ini sambil menghayati untuk meresapi kesejatian Tuhan kita tuh kayak gimana. 99 nama yang Allah namai dirinya dengan nama itu. Ya. Dan kata para ulama ada Ismul A'zam. Apa Ismul A'zam? Nama yang paling besar, nama yang paling agung.
Di antara nama-nama Allah yang segitu banyaknya, ada nama yang paling agung yang kalau kita minta dengan nama itu pasti Allah akan ijabahi. Memang para ulama-ulama tafsir, ulama-ulama ahlul hadis banyak berbeda pendapat mengenai apa yang sebenarnya menjadi nama Allah teragung ini. Yang dengan nama ini teknologi teleportasi di zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salam muncul. Disebutkan di surat Naml di ayat 40. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Berkatalah orang yang diberikan ilmu dari kitabullah, dari kitabnya Allah, Taurat saat itu ya. Ana atika bihi, ini lagi sayembara sama jin ifrit. Jin ifrit itu jin yang menawarkan diri memindahkan singgasananya Ratu siapa? Bilqis. Jadi ifrit itu levelnya bukan mindah-mindahin paku yang kayak di serial Duku Santet itu. Bukan hanya mindahin paku, dia bisa mindahin singgasana, bahkan mindahin rumah. Tapi ternyata ifrit kalah sakti sama orang yang punya apa? Ilmu minal kitab, ilmu dari kitab ini. Katanya apa? Kalau ifrit menjanjikan sebelum Sulaiman berdiri dari tempat duduk, ya, orang yang punya ilmu Ismul A'zam ini, dia menjanjikan sebelum engkau berkedip, sebelum matamu kedip. Belum kedip berarti udah ada. Nah, para ulama, khususnya di tafsir Quranil Azimnya Ibnu Katsir, disebut orang tersebut namanya Asif bin Barkhia. Katibnya Nabi Sulaiman. Ada yang mengatakan itu Nabi Sulaiman sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas yang mau kita soroti adalah pakai ilmu apa. Yang jelas bukan sihir. Jadi hamba itu membaca kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum. Jadi Ya Hayyu Ya Qayyum ini disepakati oleh para ulama menjadi Ismul A'zamnya Allah Azza wa Jalla. Walaupun nanti ada beberapa versi, ada Ya Hayyu Ya Qayyum, ada yang mengatakan Ya Dzal Jalali wal Ikram, ada yang mengatakan Ya Arhamar Rahimin, ada yang mengatakan dengan lafaz yang lumayan panjang, as'aluka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gimana itu? Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. La ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Habis itu doa masalah, apa yang mau diminta. Jadi ada beberapa versi. Cuma kalau saya kok lebih sreg Ya Hayyu Ya Qayyum. Karena maknanya dalam. Ya, jadi kalau kita mau minta apapun ucapin Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Hayyu artinya apa? Syarat Tuhan harus hidup terus, gak boleh dijamah kematian. Dan yang namanya hidup otomatis harus mengurusi, bukan hanya hidup sekedar hidup. Kok ada yang dikatakan sebagai Tuhan tiba-tiba dibunuh sama hambanya sendiri, cocok gak jadi Tuhan? Enggak cocok, Tuhan kok dijamah kematian. Katanya Tuhan masih bergantung sama zat lain. Misal Fir'aun nih. Fir'aun kan ngaku-ngaku jadi tuh. Pitet aja hidungnya tuh. Hidungnya dipitet. Suruh jangan ambekan. 1 jam aja. Yang usah sejam. 5 menit aja. Pingsan. Jadi kalau ada Tuhan kok masih butuh bernafas, nggak cocok jadi Tuhan. Karena Allah nggak butuh oksigen buat nafas. Allah nggak butuh makanan untuk dia makan. Bisa dipahami ya? Jadi ketika kita sebut Ya Hayyu, kita ibaratnya mengakui kekuatan puncak hanya untuk Allah Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyum, artinya Al-Qayyum apa? Mengurusi hamba-hambanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang punya bisnis pastinya ya. Ada yang punya bisnis, ada yang punya tanggungan untuk dipelihara. Kita diamanahi untuk memelihara serta
mengurusi bisnis kita, mengurusi anak-anak, mengurusi murid, itu terbatas dengan ajal. Betul enggak? Betul enggak? Betul kan? Nah, karena saat kita diberi nyawa, nyawa kita masih ada, kita bisa ngayomi anak murid, ngayomi anak-anak kita, ngayomi istri, ngayomi suami. Tapi ketika ajal telah sampai, sudah lepas yang namanya pengayoman itu. Gak bisa lagi memelihara. Makanya Allah menyandingkan antara pemelihara dengan yang maha hidup, karena ini selalu berkaitan. Yang ketika kita ucapkan ya Hayyu ya Qayyum, kita benar-benar memasrahkan total segala urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Urusan yang bisa kita urusi maupun urusan yang tidak bisa kita urusi sama sekali. Entah terpentok ajal kita, ajal umur, ajal usia kita, atau ajal kekuatan kita. Karena kekuatan kita punya ajalnya. Lemes kan nggak bisa ngapa-ngapain. Ajalnya loyo. Ajalnya loyo bagi kekuatan fisik kita. Sehingga kita serahkan itu kepada Allah, Tuhan yang Maha Hayyu dan Qayyum. Kalau kita sudah tahu nama-nama Allah, sifat-sifatnya, tenang. Seenggaknya kita tahu, oh Tuhan kita ini seperti ini. Makanya dalam ayat pertama suratul Fatihah, Allah sebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seakan-akan dia hendak menyampaikan, kalau kamu mau bertauhid, mau beribadah kepadaku, kenali dulu namaku, sebut namaku. Dan tata penulisan oleh para ulama-ulama ya, yang ahli dalam bidang penulisan Al-Quran, Bismillah ini alifnya dibuang. Why? Kenapa? Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu udah gak ada sekat lagi antara kita dengan Tuhan kita. Jadi Fatihah ini adalah akses pembuka doa-doa kita diijabahi oleh Allah. Karena suratul Fatihah satu-satunya surat yang Allah bagi jadi dua. Untuknya dan untuk hambanya. Nanti saya bahas sampai situ insya Allah kalau waktunya nyukup. Terus 5:30 ya. Ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu menggunakan alif lam sebelumnya. Itu alif lam istighraq namanya. Istighraq. Yang artinya pujian yang sangat dalam. Yang sangat luas. Yang gak bisa terjamah oleh indera perasaan kita atau bahkan akal kita. Sehingga pujian itu lillah, hanya untuk Allah. Dalam bahasa Arab itu ada kata hamdan, ada kata syukron. Dua-duanya ada yang sifatnya umum, syukron itu umum. Bisa untuk Allah, kemudian bisa juga untuk hambanya. Misalnya kita ngasih bantuan ke saudara kita, ke teman kita mengucapkan syukron. Itu karena ada hubungan apa? Timbal balik ya. Ada nikmat yang disalurkan, manfaat yang disalurkan, kemudian dikatakan syukron. Jawabannya afwan. Afwan. Artinya afwan, maaf. Atau sama-sama. Kenapa kok disebutnya afwan? Ya karena ketika diucapkan syukron, ini adabnya orang Arab ya. Dalam sastra Arab itu dikatakan afwan, mohon maaf hanya ini yang bisa saya bantu. Karena saya punya keterbatasan, mohon maaf hanya sebatas ini saja bantuan. Tapi kalau kata hamdan itu enggak pantas disandang siapapun kecuali hanya untuk Allah. Karena ketika diucapkan hamdan wa syukron lillah, hamdan itu berkaitan dengan nikmat yang enggak bisa kita takar oleh apapun, enggak bisa kita hitung oleh apapun, tak terhingga nilainya. Makanya itu hanya untuk Allah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ya di sini ada praktek uluhiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla, yakni mentauhidkan Allah di dalam hak-hak ketuhanannya.
Kita doa hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, bukan kepada perantara-perantaraan yang Allah enggak pernah memberikan keterangan. Doa harus ke tempat ini, ke tempat itu, tempat keramat, ke petilasan, ya, ke mana lagi misalnya, ke sendang-sendang yang dinilai keramat. Dari mana? Ya, jadi itu adalah haknya Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla adalah kita tahu hak-haknya Allah, doa ya untuknya, puasa untuk Allah, dan seterusnya. Kemudian Rabbil Alamin itu berkaitan dengan tata kelola dan pemeliharaan Allah terhadap alam raya ini. Terhadap apa? Alam raya. Sehingga kita ngerti, kita mesti paham bahwa untuk mengenal sejatinya Tuhan kita, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran mengajak kita merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah pada silih bergantinya siang dan malam, ya, kemudian penciptaan langit dan bumi. Itu nanti akan bisa menambah level keimanan kita. Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi besar di zamannya, di dalam kitab Risalah Qusyairiyah, dia itu diceritakan sama Imam Al-Qusyairi ini. Abu Yazid Al-Bustami ini orang yang ketika habis makan imannya bertambah terus. Makan merinding, beriman. Sehingga kisahnya Abu Yazid dan Asyibli menjadi salah satu hujah bagi orang-orang yang overweight. Aku overweight ini bukan karena enggak suhud, karena aku cinta Allah, ya, makanya kalau aku makan aku sambil merenungi kekuasaan Allah. Ya Allah, makasih ya Allah atas nikmat yang Kau berikan. Lisan bisa mengecap rasa dari makanan itu, enak, lezat, tenggorokan merasakan apa? Sejuknya minuman. Ya. Kemudian ingat walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dia kepunyaan Allah lah, makhluk-makhluk yang berdiam pada waktu malam dan siang, dan dia Tuhan yang memberikan makanan dan tidak diberi makanan. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang enggak butuh makan tapi selalu kuat. Enggak kayak aku, kalau enggak makan lemes ya Allah. Terima kasih ya Allah. Tauhidnya bertambah. Jadi apa? Bertambah tauhidnya dengan makan. Enggak apa-apa, Islam itu semua baik ya. Tapi kalau nanti kelebihan berat badan, kemudian ada penyakit, ya rasain sendirilah. Seenggaknya dengan apa? Dengan merenungi rububiyahnya Allah ini kita bisa buat nambah tauhid, nambah keimanan kita. Termasuk ketika lagi ngaca, kita perhatikan kenapa alis diciptakan Allah ada di atas mata. Kenapa kok enggak di bawah aja ya tuh? Biar keren gitu kayak vampir tuh. Jadi hitam di sini gitu. Oh, ternyata kalau keringetan atau kena air hujan, alis kita ini buat menghalangi apa? Air supaya enggak langsung jatuh ke mata. Makanya kok aneh, ada alis bagus-bagus dikerok kemudian ditato. Itu manusia apa tuyul? Ya. Jadi ini nikmat Allah, ini termasuk kita merenungi rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Ini kan rububiyah ini. Yang desain bentuk kita ya Allah Azza wa Jalla. Emang kita yang request. Alisnya tebal, alisnya harus di sini, di situ, enggak bisa. Kenapa mata kita ada kelopaknya, kok enggak kayak ikan aja ya gitu. Oh, karena kita sukanya motoran. Ya, kalau motoran itu nyaris banyak debu yang masuk ke mata. Makanya Allah kasih apa? Kelopak. Ini kita ngerenungi betapa agungnya, betapa detailnya penciptaan-penciptaan Allah, hikmah-hikmah itu. Dan ini adalah salah satu tangga untuk mencapai ilmu laduni, dalam tanda kutip ilmu laduni. Bukan jadi sakti, enggak. Ilmu laduni ya seperti ini nih. Ilmu hikmah namanya. Kau tahu itu rumusan dari mana? Dari Imam Ghazali. Beliau punya risalah namanya Risalah Laduniyah. Isinya tafakur, merenungi ciptaan-ciptaan Allah baik di diri kita sendiri maupun
yang ada di alam raya ini. Kalau nggak bisa healing, nggak punya ongkos buat healing, healing dengan ngaca aja. Kalau ngaca makin sedih itu kita ini sudah diciptakan Allah fi ahsani takwim, sebaik-baik penciptaan. Kenapa? Kalau jenengan sedih ngelihat wajah sendiri itu kurang bersyukur. Gantengnya atau cantiknya orang Indonesia ya nggak perlu dipaksa untuk glowing kayak opa-opa Korea. Harus sibuk nyari skincare ini, skincare itu, nggak harus kok. Anda ini ganteng, cuma kalau nggak dianggap ganteng di Indonesia salah tempat. Di Rusia ganteng banget Anda. Karena orang-orang Rusia itu suka kulitan coklat, kalau putih mereka kurang seneng, eksotis. Saya dulu punya kameramen, ada kamera, bukan punya, ada kameramen Trans 7, waktu masih syuting sama Trans 7 itu. Kameramennya dulu ini lulusan Rusia, di Rusia itu ya karena dia orang awam ya, gonta-ganti pasangan. Maksudnya gonta-ganti pasangan tuh banyak teman wanita yang dia itu teman-teman wanitanya senang. Ya kulitannya kulitan kita ini coklat, sawo matang maaf, sawo matang. Tapi bagi mereka itu kepengen seperti pengen punya kulit seperti orang-orang Asia, Indonesia. Jadi saya di sana primadona katanya. Wah, luar biasa. Ya, jadi dengan bersyukur itu ngaca, ngelihat hidung kita, kenapa hidung kita ini menghadap ke bawah. Gak usah ngurusin pesek atau mancungnya. Tapi kita lihat kenapa hidung kita ini didesain Allah seperti ini. Ada rongganya, ada dua lubang ya kan, menghadap ke bawah. Kemudian kita pikir, coba kalau ngadep ke atas kayak teko, musim hujan kayak gini. Nah, bindeng semuanya itu. Semuanya bindeng kemasukan air. Lagi puasa batal semua. Karena gak masukkan air. Ini cara kita merenungi Rabbul Alamin. Dari rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Desain-desainnya Allah yang ada pada diri kita. Belum nanti yang lebih detail lagi yang ada, misal di sini ada mahasiswa biologi. Anda belajar di biologi, belajar di kedokteran, imannya nggak bertambah, rugi demi Allah. Rugi banget. Karena dengan kita tahu anatomi tubuh kita, mestinya kita semakin takjub terhadap sang pendesain, sang desainer alam raya ini. Ini Allah Azza wa Jalla. Jadi aneh juga sih orang ateis kalau misal mengatakan Tuhan nggak ada, kemudian dikatakan alam raya ini terjadi dengan sendirinya. Masuk akal nggak masjid Al-Arqam tiba-tiba metungul sendiri muncul sendiri. Logika kita bisa menerima itu enggak? Enggak bisa, pasti kan ada arsiteknya, ada tukang bangunan ya enggak? Yang menyusun masjid ini sampai semegah ini. Ya. Maka dari itu di era modern ini untuk beriman itu sebenarnya mudah. Kita ini lagi dibukakan pintu ilmu selebar-lebarnya sama Allah. Kita nggak tahu, pegang HP, klik di Google, cari apa yang kita ingin ketahui. Muncul di YouTube, di TikTok. Hanya aja kadang orang-orang itu menjadikan gawai yang dia pegang, gawai itu handphone. Ini bukan menjadi salah satu sarana peningkatan iman dan takwa kita, tapi justru malah menjadi sarana maksiat. Entah itu chattingan sama cewek atau melihat hal-hal yang mungkin enggak Allah ridhoi. Dan hidayah itu, teman-teman yang dirahmati Allah, hidayah itu pasti, demi Allah, pasti akan datang ke setiap individu manusia. Karena konsep hidayah itu seperti konsep rezeki. Apa ya? Iya. Jangan misal lagi mau searching hal-hal aneh di TikTok atau di mana lah. Tiba-tiba muncul ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, ya. Ustadz Abdus Somad, Ustadz siapa lagi biasanya? Ya, saya Rukyah biasanya yang muncul. Kalau video saya biasanya orang kesurupan. Ustadz siapapun lah muncul. Coba lihat. Langsung di skip atau nonton sebentar. Kayaknya kebanyakan orang awam, kalau di sini saya husnuzon nonton ya, pasti akan dilihat dulu ceramahnya, direnungi, diresapi sampai nangis, ya kan?
Ya, amin ya, moga-moga kayak gitu. Tapi orang-orang awam kebanyakan ada hidayah itu muncul melalui gawainya langsung di skip. Ah, gak seru. Ah, Ustadz apa cuma jual ludah aja. Wah, di skip itu. Makanya dalam surat Qasas kan jelas. Fa innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah tuh lebih tahu orang-orang yang pantas dapat hidayah. Wong hidayah itu selalu nyapa kita, kadang melalui konten yang ada di handphone kita, kadang melalui peristiwa-peristiwa tertentu, ucapan orang lain, atau peristiwa alam yang ada di depannya. Hanya saja manusia untuk menangkap sinyal hidayah itu ada tiga kriteria, 3 jenis. Itu tergantung kondisi hatinya. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ighatsatul Lahfan, beliau membagi hati manusia itu jadi 3. Qalbun salim, hati yang sehat. Qalbun marid, hati yang sakit. Qalbun mayyit, hati yang mati. Apa indikatornya supaya kita tahu hati kita dalam kondisi yang mana? Kondisi hati yang sehat selalu cepat ketika ada sinyal-sinyal amal soleh. Contohnya ketika adzan, Allahu Akbar, pasti langsung bergegas. Ya, lagi ada duit, ada kotak infak, dia langsung sedekah. Ya, intinya yusari'una fil khairat. Mereka itu akan berlomba-lomba, bergegas pada amalan-amalan kebaikan. Betah untuk mendengarkan Quran, bukan betah untuk dengerin lagu jedak-jeduk. Ya, betah belajar, betah membaca kitab-kitab ulama, itu pas hati yang lagi sehat. Kondisinya betah dan selalu rindu untuk dekat kepada Allah. Dan kita bisa lihat sinyal-sinyal itu saat kita lagi sholat dan saat berzikir setelah sholat. Mampukah kita menautkan hati kita kepada Allah ketika sholat? Pengennya cepat-cepat atau berlama-lama? Itu tolak ukur yang insya Allah kita semua bisa memperhatikannya pada diri kita masing-masing. Nah, orang-orang yang dalam kondisi qalbun salim itu firasatnya kuat. Firasat bukan yang dimaksud firasat itu meramal, bukan, atau membaca isi hati orang, bukan itu. Firasat di sini adalah orang-orang yang cepat menangkap sinyal-sinyal, tanda-tanda yang ada di alam sekitarnya. Inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin di juz 14 surat Hijr itu kan. Sungguh pada hal tersebut, hal-hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mutawassim. Mutawassim itu orang yang kuat firasatnya. Bisa kuat firasatnya yakni ketika qalbunya salim, hatinya sehat. Hati yang sehat bisa digapai dengan diantaranya apa? Menjaga perut kita dari makanan-makanan yang subhat. Jangan sampai masuk makanan yang haram, yang subhat. Kemudian menghidupkan sunnah Nabi baik secara zahir ataupun secara batin. Secara zahir bersiwak, jaga wudhu, pakai imamah, ya walaupun ini sih termasuk sunnah apa bahasanya itu adat ya, adat kebiasaan. Kayak misalnya Nabi berambut panjang, kita nggak mesti harus panjang, ya. Tapi ketika kita mau dalam mencontoh Nabi dalam hal berpakaian, beliau pakai imamah, beliau pakai rida, ini namanya rida, selendang ya. Kemudian pakai sarung, pakai gamis. Kalau kita meniatkan menghidupkan sunnah, boleh-boleh saja, bagus itu malah. Moga-moga dinilai ibadah. Ya, kemudian menjaga mata dari hal-hal yang Allah haramkan, maka kata Syah Al-Kirmani dalam Risalah Qusyairiyah dikutip oleh Al-Imam Al-Qusyairi, lam tukhti firasatu, enggak akan salah firasatnya. Enggak akan salah firasatnya. Dari mata turun ke hati. Ya memang seperti itu. Nanti kalau teman-teman punya kitab Miftahud dari Sa'adah, artinya apa? Miftahu dari Sa'adah, kunci negeri kebahagiaan. Ditulis oleh Al-Imam
Ibnu Qayyimil Jauziyah. Itu beliau ada satu makalah yang sangat nancep di hati saya. Al-ainu mir'atul qalbi. Mata itu cerminnya hati. Fa idza ghaddal 'abdu basarahu ghaddal qalbu syahwatahu wa iradatah. Apabila seorang hamba menundukkan pandangannya, maka hati akan mampu menundukkan syahwat dan ambisi buruknya. Wa idza atlaqal 'abdu basarahu atlaqal qalbu syahwatahu wa iradatah. Kalau mata dibiarkan jelalatan, maka hati pun akan melepaskan panah-panah syahwat dan juga ambisi buruknya. Maka ketika mata terjaga, kata Ibnu Qayyimil Jauziyah juga, Allah akan ganti dengan manisnya kenikmatan iman dan juga firasat yang tajam pada hati seseorang. Ngelihat daun aja dia bisa dapat hidayah. Itu kalau qalbun salim. Kalau qalbun marid, itu udah mulai malas-malesan, futur. Futur. Sholatnya pengen cepat, gak tumak nina. Buat baca Quran berat, tapi masih bisa. Masih menyesali. Itu qalbun marid. Yang bahaya yang mayit, yang sudah mati, itu dia sudah gak peduli halal haram, gak peduli mana yang benar, mana yang batil. Dia diberikan ghisyawah, tutupan pada matanya, yaitu orang-orang yang menuhankan ego dan hawa nafsunya sendiri. Jadi kalau dalam prinsip tasawuf itu ada sesuatu yang menghijab. Menghijab itu artinya apa? Membikin seseorang itu terhalangi dari menggapai manisnya iman. Di antaranya apa? Yaitu mengikuti atau mengekor pada egonya sendiri. Ya. Jadi hidayah ini akan selalu muncul, selalu menyapa kita. Bedanya hidayah sama rezeki, rezeki itu kadang nyapa nih. Kita punya potensi, kita punya peluang, kadang peluang itu terlewatkan. Ya enggak? Entah karena suatu peristiwa apa, entah sakit, entah apa, sehingga rezeki itu ditunda. Dan pasti rezeki itu akan Allah berikan sebelum matinya seorang hamba. Kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadihi innan nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Sungguh demi zat yang menggenggam jiwaku, di dalam genggamannya sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati sampai rezekinya disempurnakan. Tahu Kolonel Vanders yang KFC. Dia kepengen kaya itu baru kesampaian jadi kaya di umur kalau nggak salah 80 tahun ya. Googling aja nanti. Kalau nggak salah di umur 80 tahun sebelum kematiannya. Allah izinkan dia kaya dulu. Oke lah, itu terlalu muluk-muluk. Ada yang pernah mendampingi orang mau meninggal di ICU mungkin? Ya. Orang udah koma lama tiba-tiba bangun. Seakan-akan penyakitnya sudah sembuh. Padahal itu adalah sinyal dari otak, salam perpisahannya otak. Salam perpisahannya tubuh. Karena sebentar lagi mereka akan non-aktif selamanya. Sebelum kehidupan yang kedua. Ya. Bukan Dragon Ball ini. Kehidupan kedua asli di akhiratnya yang abadi. Biasanya mereka akan minta ini, minta itu, ya enggak? Nanti kalau sudah full jatah rezekinya, jangankan makan tempe kemul atau mie ongklok. Minum air putih aja kesedak, nggak bisa masuk. Karena air putih itu rezeki bukan? Rezeki. Jadi ketika sudah pol, jatah rezekinya sudah full, dan air putih sudah tidak dicatah untuk rezeki hidupnya dia, mau dipaksa gimana pun nggak akan ada air putih yang masuk ke dalam tenggorokannya. Dan ini yang Allah firmankan di surat Ar-Rum, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah, Tuhan yang menciptakan kalian, kemudian memberikan kalian rezeki, setelah beri rezeki Allah matiin kalian,
setelah mati baru Allah menghidupkan. Kenapa setelah Allah menciptakan tidak dikatakan yuhyikum, tapi rozakokum? Karena hidup kita yang pertama ini adalah rezeki. Seberat apapun urusan hidup Anda, itu adalah rezeki yang orang-orang ahli kubur mendambakan untuk hidup lagi hanya untuk sekali sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Kok kita yang masih hidup males-malesan buat sholat? Bahkan ada yang meninggalkan sholat. Wal'iyadzubillah. Nyesel, demi Allah pasti akan menyesal. Dan demi Allah pasti Anda akan mengingat perkataan saya di alam kubur kelak. Ya, maka ayo kita sama-sama buat apa? Rajin ibadahnya kepada Allah, perbaiki kualitas ketakwaan kita, kualitas sholat kita. Oke? Kualitas sholat kita diperbaiki. Dan rezeki itu setelah selesai ya dimatiin nama Allah. Baru Allah menganggap kehidupan yang sebenar-benarnya ya kehidupan akhirat. Udah enggak ada lagi di sana, di akhirat itu masa-masa yang merenggut masa produktif kita, udah enggak ada lagi. Akan selalu ganteng, akan selalu kinyis-kinyis, akan selalu cantik, enggak akan dimakan oleh keriput-keriput yang ada di kulit. Nas'alullah as-salamata wal afiyah fid darain. Semoga kita diberikan rezeki untuk sama-sama di bawah panji Rasulullah SAW di akhirat kelak, masuk surga bersama-sama dengan aman sejahtera, tanpa didahului adab maupun hisab yang berat. Amin Allahumma amin. Ini maghrib jam berapa ya? Jam 6. Ya, mungkin cukup dulu ya, ini sudah seperempat jam. Atau ada tanya jawab atau gimana biasanya? Nah, ini kayaknya ada yang datang buat konsul. Nah, monggo, masih ada seberapa jam, sengaja saya kasih kesempatan untuk audiens. Baik, jamaah rahimakumullah. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi sekilas tentang materi, tentang meneguhkan tauhid. Kemudian alhamdulillah dari Ustadz berkenan untuk membuka diskusi. Kami persilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya tentang kajian pada sore hari ini. Silakan mengacungkan tangan terlebih dahulu. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, jamaah? Oh, dari Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz, langsung saja nggih. Mohon maaf ini di luar konteks tema hari ini. Saya ingin konsultasi sebenarnya. Saya mempunyai anak Pak Ustadz, mau 7 tahun. Anak saya didiagnosa SM atau selektif mutisme atau bisu selektif. Kebetulan dia punya emosi yang luar biasa. Dan kalau sedang emosi tidak terkendali. Akhir-akhir ini dia selalu nggak betah sekolah Ustadz, padahal tadinya rajin sama betah sekolah. Menurut orang yang indigo, maaf Ustadz, dia melihat ada sesuatu yang lain di anak saya. Kemungkinan energi negatif. Cuman saya nggak tahu kepastiannya dan saya kebetulan udah ikhtiar ke Arsyada juga ke tim Ustadz Muhammad Faizal waktu itu, cuman kebetulan nggak bisa kepanggil Ustadz langsung. Waktu itu sama Ustadz Sardi nggak salah. Mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana cara menyikapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya usia berapa Ibu? 7 tahun. 7 tahun? Ya. Baik, nasihat saya untuk ibu,
dan juga suami bangun komunikasi lebih baik lagi, ya. Kemudian saling menghargai satu sama lain, turunkan ego masing-masing, ya. Kemudian sebisa mungkin sediakan satu waktu dalam sehari, paling enggak 1 jam aja untuk tadarus bareng-bareng. Tadarus Quran bareng-bareng. Ya. Setelah itu menjelang tidur, ibu, suami banyak muhasabah. Muhasabah itu artinya evaluasi diri. Ini kalau versinya orang-orang non-muslim disebutnya meditasi. Ya, meditasi itu bukan mengosongkan pikiran. Saya kurang cocok pakai istilah-istilah itu, jadi saya pakai istilah muhasabah. Ya, muhasabah, evaluasi diri. Istighfar, ingat kesalahan-kesalahannya. Kenapa kok saya katakan seperti itu? Apa yang terjadi pada putra, ya, yang dilihat oleh orang indigo, katanya indigo itu, bisa jadi yang dia lihat adalah manifestasi dari energi negatif yang berbenturan dengan putra ibu karena adanya hal-hal yang harus diperbaiki di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga. Udah. Otomatis ya? Iya. Seperti itu mungkin. Ternyata udah mau berbuka. Nanti boleh Ibu Ba'da Idul Fitri. Nanti follow aja Instagram saya atau Facebook Arsadaya Daka, Instagram Arsadaya Daka atau Instagram saya langsung juga boleh. Nanti selalu ada pengumuman kalau mau ada terapi ruqyah di Masjid Peta Hidup. Insya Allah nanti kita bantu arahkan kira-kira apa yang sebenarnya terjadi. Begitu ya, Bia? Iya, baik Pak Ustadz, terima kasih pencerahannya. Sama-sama Ya. sehat selalu, moga-moga putranya diberikan Amin ya kesembuhan, rabbal dijaga oleh Allah. alamin. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Doa orang-orang kokam, mujahid kokam itu makbul, amin. Lagi puasa lagi kan. Ya Ibu ya, gitu ya. Baik. Ada yang lain mungkin atau lanjut. Monggo. Mana? Yang milih dari pemegang mic atau saya? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Bapak-bapak dan Halim. Dan Halim ya? Hakim Halim. Saya ingatnya dan Halim itu. Kelaten ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang masalah tauhid, itu seringkali kita terbentur dengan adanya budaya. Karena beberapa kali kalau kita sampaikan tentang masalah tauhid, itu mereka yang menentang tentang tauhid murni itu selalu mengatakan bahwasanya budaya lebih dikedepankan. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika kita menemui masalah ini, apa yang harus kita sampaikan kepada mereka yang masih mengedepankan tentang masalah budaya-budaya tersebut? Tentunya yang dimaksud adalah budaya-budaya yang bertentangan dengan ketauhidan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menarik sekali. Memang yang menjadi kendala adalah orang-orang yang cinta terhadap budaya. Mirisnya mereka muslim, tapi lebih mementingkan budaya nenek moyang dan tidak memperhatikan rambu-rambu syariat di situ. Sehingga terkadang menurut akidahnya kita itu tidak boleh, tetap saja dilanggar. Contoh, wanita. Ya, wanita, ada enggak ulama yang membolehkan wanita pakai kemben dilihat, ditonton banyak laki-laki? Ada enggak? Pendapat ulama yang membolehkan wanita pakai kemben, ya, kelihatan ininya, ditutup
ditutup tapi kelihatan gitu ya, terbuka, menampakkan auratnya, ditonton banyak orang. Boleh enggak? Enggak boleh. Tegas, enggak boleh. Setuju? Ya. Kalau yang menampilkan itu non muslim, bodoh amat lah. Bukan saudara kita. Hanya ya tinggal kita menasehati kita, diri kita sendiri dan teman-teman kita untuk tidak menonton hal tersebut. Karena kita menonton aurat. Dari ini saja sudah banyak yang terlanggar dari para muslimah-muslimah yang menampakkan auratnya. Dalam rangka katanya nguri-nguri budaya. Atau budaya laki-laki berdandan seperti wanita kemudian joget-joget. Boleh enggak? Rasulullah melaknat. Rasulullah melaknat seorang laki-laki yang berpakaian wanita atau yang berlagak ke wanita. Ini jelas melanggar norma-norma syariat dan kita wajib tegas. Sekali enggak boleh, enggak boleh. Enggak kompromi. Kamu enggak suka, saya juga enggak suka. Dengan hal yang seperti itu, enggak suka kemungkarannya. Tapi sekali lagi kita tegaskan, kita selalu welcome. Islam selalu welcome dengan budaya-budaya yang tidak melanggar norma-norma syariat. Jadi kalau bisa nih, nanti kalau selapanan atau apalah pengajian Muhammadiyah, jamaahnya suruh pakai sorjan, pakai belangkon. Dalam rangka apa? Meyakinkan masyarakat. Ini enggak wajib juga, ini ide saya saja. Oh Muhammadiyah welcome ya sama budaya. Saya kan beberapa kali ngisi pengajian pakai sorjan, pakai ikat, walaupun akhirnya ada yang menentang, Ustaz kok tasabuh sama dukun. Tasabuh dari mana? Ini bukan pakaian dukun, ini pakaian suku Jawa lah. Saya orang Jawa, walaupun sipit, japit ya, Jawa sipit. Saya orang Jawa 7 turunan. Ya, jadi saya pakai pakaian kaum saya dan itu kan tidak melanggar. Jadi kesimpulannya begini, untuk mendakwahi orang-orang yang cinta budaya, untuk tetap bertauhid, maka kita harus perhatian sama budaya itu dulu. Kemudian kasih edukasi pelan-pelan. Yang namanya orang lagi candu, kalau langsung dipatahkan, pasti nanti malah begot, apa bahasanya begot tuh? Balik badan, nggak mau mendengarkan. Jadi kita pakai dakwah yang gembira ya, sesuai jargonnya, dakwah yang penuh kegembiraan. Sambil menanamkan nilai-nilai tauhid dan menjaga muslimah-muslimah kita untuk tetap menjaga batasan-batasan syariat dalam kebudayaan. Ya, kan budaya nggak mesti harus syirik, nggak mesti harus melanggar norma syariat. Ya, kita kalau misal punya dana beli keris lumayan mahal sih, beli keris. Sehingga kalau kita punya keris yang bagus, itu biasanya punya apa bahasanya ya? Punya kasta sendiri lah. Ya, karena punya keris bagus. Keris tua, keris sepuh, apalagi kalau punya yang zaman Majapahitan itu. Kemarin keris yang langka dari mana? Sedayu ya. Nah, itu untuk salah satu media saja, sarana untuk bisa mendakwahi mereka. Karena kalau kita langsung frontal ya otomatis siap bentrok. Harusnya bentrok. Dan itu kan kita nggak mau seperti itu ya, nggak mau bentrok. Kalau bisa damai dulu, lembut dulu. Selagi mereka tidak memusuhi dan merongrong ketenangan kaum muslimin, ya nggak perlu pakai jalan kekerasan. Kalau saya, siasat saya seperti itu komandan. Kalau antum ya terserah. Ya karena memang agak bulet ya. Ibaratnya daging itu kalau terlalu alot gitu. Kita mau sampaikan gimana pun ya pasti akan ujung-ujungnya malah mereka bisa mengucapkan ucapan kekufuran. Apa di antara ucapan kekufuran? Islam itu kan agama impor. Kita punya kepercayaan sendiri. Waliyadzubillah. Kok bisa dibilang agama impor, sedangkan budaya-budaya Arab banyak yang terhapus ketika Islam itu datang. Di antara budaya Arab yang terhapus ketika Islam datang, mengubur wanita, anak wanita, ya, kemudian menikah dengan nikah kontrak,
Islam datang itu semua dihapus budaya-budaya buruk, budaya-budaya jahiliyah itu. Termasuk budaya ruqyah, budaya mantranya orang-orang Arab jahiliyah, itu juga sebagian dihapus, diambil mantra apa? Diambil doa-doa yang baik yang diselaraskan dengan Al-Qur'an. Ngoten. Jadi kita jangan menjauhi budaya, justru tetap nguri-nguri budaya yang tidak ada unsur syirik, tidak melanggar norma syariat, sambil mendakwahi saudara-saudara kita yang memang suka dengan kebudayaan. Wallahu a'lam bishawab. Maka saya dukung itu. Kalau teman-teman Kokam Banyumas itu lagi fokus sama karawitan. Tinggal dalangnya, ini pengkaderan dalangnya belum ada. Nah, dengan dalang ini bisa menjadi salah satu sarana dakwah tauhid yang luar biasa loh. Moga-moga nanti muncul dalang-dalang baru dari Muhammadiyah. Seperti itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf atas segala salah kata dan sikap saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.